Selamat pagi para mahasiswa Teknik Industri kelas LC 41 ya. Oke, hari ini saya lanjutkan bahan terakhir ini. Hari ini selesai ya. Jadi kalau ini sudah selesai ini kita latihan-latihan terus ya. Baik, kita masuk luas bidang lengkung ya. Dan luas bidang lengkung. Jadi seperti ini Anda lihat di gambar ini gambar sketsanya ya. Tuh. Nah, ini. Ya, ini tahu ya maksudnya ya. Kalau ada bidang lengkung, kemudian di bawahnya ada lingkaran naik ke atas, kayak tabung menerobos bidang lengkung itu. Bukan silinder bentuknya. Di atasnya bukan datar ya. Tapi kalau ini segitiga, benar ya, yang bawahnya segitiga, di atasnya ya bentuknya bukan segitiga deh. Paham nggak? Maksudnya dia menerobos yang atasnya. Ya. Nah, nyatanya luas yang diterobos itu berapa? Dari bidang lengkung itu luas yang terobos berapa? Jadi, berdasarkan alasnya tadi ini di bidang XY atau bidang XOY atau Z0 kan. Ini kan bidang ini sebut di bidang XY, ada yang sebut bidang XOY, artinya Z-nya sama dengan 0, ya kan? Itu artinya. Oke. Nah, luas bidang lengkung itu adalah double integral akar dari dou Z per dou E pangkat 2 ditambah dou Z per dou E pangkat 2 tambah satu. Satu ini berasal dari dou Z per dou Z. Ya, dou Z per dou Z pangkat 2. Dou Z per dou Z kan satu. Satu pangkat 2 satu. Ya, jelas maksudnya? Oke. Oh, sorry. Ini ada salah. Bukan ya. Ini bukan ini rumusnya. Sebentar ya. Eh, ini dasarnya ini ya, dasar rumusnya. Tapi kita lihat juga bentuknya yang berikutnya ada contoh. Ini sudah ya. Dia hanya sekitar eh, formulanya. Kemudian contoh soalnya jelas ya. Nanti ini kan saya kasih juga. Contohnya Z itu adalah sama dengan 2 kurangi dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat. Itu apa tuh bentuknya? Halo. Z sama dengan 2 dikurangi. Ya ini saya gambarkan nih. 2 itu adalah puncaknya, ya kan? Di semut Z. Nah, ingat di alas Z berapa? Di alas Z sama dengan 0 nggak? Jadi kalau Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti apa? Halo? Berarti apa nih? Z, Z-nya 0, di alas Z 0. Ya. Di alas Z 0, maka min dari X kuadrat tambah Y kuadrat pindah ke kiri menjadi plus nggak? Secara aljabar. Sama dengan 2. 2 itu sama nggak akar 2 pangkat 2? Enak. 2 sama dengan akar 2 pangkat 2. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan akar 2 pangkat 2. Berapa R? Akar dari akar 2 pangkat 2 adalah R sama dengan akar 2. Plus minus ini. Tapi ini plus ya. Dia cari kan plus. Jadi letak titik ini adalah akar 2. Berarti yang negatif akar 2. Ya. Posisinya. Tapi dia cari tetap akar 2. Ya.
Paham maksudnya? Nah, soal yang diminta itu hitunglah double integral S eh, S dari ya double integral S kuadrat tambah Y kuadrat ds ya ds. Oke. Nah, kita udah dapat ini, kita tentukan harga batasnya. Harga batasnya apa? Kalau dikasih warna merah. Karena melingkar, kita gunakan koordinat tabung. Enak ya, koordinat tabungnya berarti di sini apa? Theta, theta terletak antara apa? Karena melingkar 0 sampai 2 pi radian, ya kan? Jari-jarinya R terletak antara maksudnya dari nol ya dari nol menuju akar 2. Dari nol sampai akar 2 ya. Jarinya dari nol sampai akar 2, tetanya dari nol sampai 2 pi radian ya. Oke. Kemudian Anda tahu bahwa X kuadrat ini sini sudah saya tulis nih. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Betul nggak? Halo? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah X kuadrat. Kalau ini bisa diubah jadi apa nih? Z sama dengan apa? 2 dikurang dan nulis begitu. Ini tabelnya nggak boleh ini itu jadi S kuadrat tambah Y kuadrat ini adalah boleh kita ganti dengan apa? R kuadrat berarti 2 dikurang R kuadrat. Betul nggak? Sama nanti kalau S kuadrat tambah Y kuadrat itu kan bentuk kartesius atau kartesian ya sama lainnya. Tapi kita karena melingkar kita gunakan koordinat eh, tabung nantinya ya. Bentuk ya. Jadi S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jadi Z-nya itu ya. Baik. Eh, oke. Nah, sekarang kita tanya eh, double integral ya, double integral dari eh, S kuadrat tambah Y kuadrat ds. Nah, ds-nya adalah apa? Oh, ada rumusnya ya. Sorry, ini ada ds, ada rumusnya gitu. ds. Hmm, Ini bahayanya kalau keren. Ya ada ds-nya mesti kita perhitungkan. Bukan, dx itu belum tentu dx kali dy, belum tentu ya. Tapi kita
DS itu di sini apa tuh? 4 X kuadrat tambah 4 Y kuadrat tambah 1 dari. Seper. Nah, akar dari doj per do e pangkat 2 ditambah doj per do y pangkat 2 ditambah 1 dalam akar ya. Itu kalau dipangkat 2 kan hasilnya, nah ini di sini ada rumusnya lagi. Jadi ini saya hati-hati sekali ya. Di sini ada rumusnya bahwa ds itu sama dengan seper cos gamma kali dxd. dxdy ini adalah d area ya, sama dengan d area ya. Nah, cos gamma itu adalah k dot n, itu seper dari yang rumus ini, do z per do x pangkat 2 ditambah do z per do y pangkat 2 tambah 1 ya, tambah 1. Jadi yang bagian ini nih, ini adanya di cos gamma ya. Nah, rumusnya seper cos gamma, tapi kebalikan ya. Kebalikan. Cos gammanya sendiri adalah seper akar ya, seper akar do J per do E pangkat 2 ditambah do J per do E pangkat 2 tambah 1. Jadi kalau kita lihat ini tadi, Z-nya, nih, Z-nya sama dengan 2 kurang R kuadrat. Tapi ini dalam, oke, ini hati-hati sekali. Ini kita salin dulu ya. Jadi Z itu adalah, apa? Z itu adalah 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita ini dulu ya. Jadi Z itu adalah 2 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat enggak? Halo? Jelas ya? Kemudian berapa do Z per do X? Halo? Berapa do Z per do X? Diturunkan terhadap X ya. Diturunkan terhadap X saja. Ya. Terhadap X saja. Jadi 2 diturunkan 0, X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat dianggap konstan. Jadi turunannya 0. Ya, kan gitu ya. Ya, hasilnya ini min 2X. Oke. Nah, kita bagi lagi sini. Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Berapa do Z per do Y? Berapa do Z per do Y? Halo? 2 diturunkan 0. Oh ya, ini diturunkan terhadap Y. Enak. Terhadap Y saja. Berarti selebihnya adalah konstan. Jadi 2 konstan 0. X kuadrat juga konstan. Bukan Y. 0. Dan Y kuadrat turunnya 2Y. Hasilnya min 2Y. Kemudian kita cari ini akar dari cari bagiannya. Do Z per do X pangkat 2 ditambah do Z per do Y.
pangkat 2 ditambah satu. Satu itu asalnya dari dojet per dojet kurung kuadrat. Dojet per dojet kan satu. Satu pangkat 2 satu. Itu maksudnya. Jadi ini akar dari dojet per dojet berapa? Ini. Dojet per dojet adalah min 2x kurung kuadrat ditambah dengan dojet per dojet min 2y kurung kuadrat plus 1. Ya, nah? Sehingga hasilnya apa nih? Akar dari 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 1. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian ada yang sama enggak sini? Ada yang sama? 4 ya. 4 ada yang sama. Yang x kuadrat tambah y kuadrat, 4x kuadrat tambah 4y kuadrat kita keluarkan 4-nya. Jadi ini akar dari keluarkan 4 apa? Tinggal apa? X kuadrat ditambah y kuadrat nah, tambah 1. Nah, secara tahu eh, apa? X kuadrat tambah kuadrat adalah R kuadrat tambah 1. Ya, nah? Sampai sini paham? Halo? Nah, tadi di ketentuannya yang di atas tadi bahwa apa? Cos gamma apa ds adalah sepercos gamma kali d area. Gitu ya. Kali d area. Jadi di sini ds sama dengan sepercos gamma. Oh ya, cos gammanya. Nah, ya. Belum ini baru kita cari cos gammanya seper ya. Tunggu. Ini kita cari dulu. Berapa cos gamma? Cos gamma adalah seper tadi ada ketentuan sini. Cos gamma sama dengan seper ini kan. Cos gamma adalah seper ya 1 per apa, akar dojet per dox pangkat 2 ditambah dojet per doy pangkat 2 ditambah 1. Enak. Berarti ini sama dengan seper akar 4R kuadrat plus 1. Enak. Kami jelas ya? Nah, baru kita cari ds-nya. Jadi ini sedikit agak kompleks ya salahnya. Ini untuk tahu aja. Ada pertanyaan di sini dulu? Hello, any question so far? Nah, baru kita cari ds. ds adalah sepercos gamma ya. Sepercos gamma sepercos gamma kali d area ya. D areanya bisa dx dy kalau kartesian, kalau dia koordinat tabung apa? R dr d theta. Enak. Udah sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah ada. Nah, kita cari ds. Nah, ds itu apa tadi? ds itu ds itu adalah seper cos gamma kali d area. Nah, ini seper dari seper. Nah, itu hati-hati kan. Cos gamma tadi ya berapa? Seper akar 4 R kuadrat plus 1 ya. Seper 4 R kuadrat plus 1 kali D area. Berarti ini sama dengan apa? DS sama dengan, ini kalau dibalik nggak? 1 bagi seper U. Ya, jadi ini akar 4 R kuadrat plus 1 D area. Ya.
Nah, D areanya adalah R, D, R, D. Karena ini dalam koordinat tabung, ini adalah akar 4 R kuadrat plus 1 kali apa? R, DR, D, theta. Ya, nah. Jadi ini D area kan? Ini adalah D area. Paham? Nah, sekarang pertanyaan yang kita cari itu adalah double integral S, ya kan, dari X kuadrat tambah Y kuadrat DS. S adalah surface, luas permukaan. Ya. Nah, kalau kita masuk ini, eh, tadi batasannya sudah tertulis ya, di sini ya, di depan tadi. Ini batasannya. Tetanya 0 sampai 2 pi, dia jarinya 0 sampai akar 2. Ya, nah. Dari gambar saya lihat kan, melingkar 0 sampai 2 pi, dia jarinya 0 sampai akar 2. Berarti sini tertulis tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, kemudian jari-jarinya 0 sampai akar 2. Nah, ini S kuadrat tambah kuadrat apa? R kuadrat enggak? Halo, kesamaan lingkaran itu kan? S kuadrat tambah kuadrat adalah R kuadrat. Nah, DS-nya baru kita cari nih. DS-nya apa? DS-nya adalah akar 4 R kuadrat plus 1. Nah, kali D areanya R, DR, D, T. Kan kita periksa benar nggak? Kalau ini R, DR. Kalau ini theta, D theta. Ya, tidak berpotongan ya. Sampai sini jelas? Ini rumus cos gamma apa DS-nya ini. Jadi DS itu rumus ini. Seper cos gamma kali D area. D areanya kalau kartesian DY DX atau DX DY, kalau dia koordinat tabung R DR D theta. Ya. Oke. Nah, ini tinggal kita selesaikan berapa nih? Kita selesaikan. Pertama kita lihat d theta tidak ada temannya kan? Independen kan? Tidak terikat. Kita keluarkan jadi tetanya dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Dua ya. R-nya R-nya dari 0 sampai akar 2. Nah, R kuadrat. Oke, hati-hati ya. Ini biaya R kuadrat akar 4 R kuadrat plus 1. Oh ya, akar ini sama enggak pangkat setengah? Ya, akar itu sama dengan apa? Pangkat setengah, ya. Pangkat setengah. Terus RDR, RDR sama enggak diferensial dari 4 R kuadrat plus 1? Coba kita turunkan berapa nih? Halo? 4 kali 2 R, itu enggak nih? Ini kan 4 kali R kuadrat turunnya 2 R DR. 1 0 ya. 1 0. 0 enggak saya tulis ya. Jadi ini 4 kali 2 R tambah 0 kurung kali DR. Hasilnya apa nih? Halo? 8 RDR. Ada RDR? Ada RDR nggak nih? Ada kan? Berarti ini kena 8 RDR di depannya dikali dengan 1/8 ya. 1/8. Datang 1/8 itu dari 8 RDR. Ya kan? Alright? Nah, oh tunggu tunggu tunggu. Ternyata maaf ini ada R kuadrat di depannya lagi. Aduh, ada R kuadrat berarti nggak bisa cara gini. Kalau mau ya, sorry sorry. Sebentar ya, ini kita nggak bisa ini.
Jadi apa? Tetanya, oke. Ternyata ini adalah, kita kaliin aja lah. Jadi R pangkat 2 kali R apa? R pangkat 3 enggak? R pangkat 3 ya. R pangkat 3 kali akar 4 R kuadrat plus 1 kali DR. Kayak gitu kan? Benar nggak itu? R pangkat 2 dikali dengan R pangkat 1. Betul nggak? Jadi R pangkat 3 akarnya tetap DR. Nah ini kita kerjakan yang masing-masing. Betul nggak? Ini kita kerjakan masing-masing. Ini saya pindah dulu ya. Ini sama dengan 1/8. Nah ini kita kerjakan ini sendiri. Yang ini tekerannya, ini juga sendiri. Nanti hasilnya dikalikan. Teta gitu. Yang integral d theta, d theta gampang. Theta. Batasnya 2. Batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. 2 pi depannya. Tapi yang ini ada unsur apa nih? Akar. 4 R kuadrat plus 1. Itu pakai integral dengan substitusi trigonometri di kalkulus 1. Apa kan? Masih ingat enggak kalkulus 1-nya? Lupa. Ya. Berarti kita harus cari dulu itu ya. Baik. Jadi ini kita pending dulu. Habis ini ada pertanyaan dulu. Ini ya kalau kita lihat. Jadi kalau ada yang kita itu dari itu. Dari pangkat 5 terus PR pangkat 1 ini adalah 8 RDR. Tapi ada R pangkat 2 ada R pangkat 4 dan kali R pangkat R. Nah ini kita dengan substitusi trigonometri. Jadi ini kita cari integral substitusi trigonometri. Ya. Ini habis bahan yang ini udah selesai bahan kita, tinggal kita kan dulu sudah ya minggu lalu teorema Gauss, sudah kan? Teorema Stokes, teorema Green, semua tuh. Tinggal terakhir ini luas permukaan bidang lengkung, ya. Nah ini tinggal menyelesaikan bahwa yang bentuk akar, ya. Yang kita mau cari kan sini integral apa tadi? Integral R pangkat 3 akar 4 R kuadrat plus 1 DR. Ya. Itu yang kita mau cari kan. Nah, ini yang akar ini yang kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta. Oh ya, akar 4 R kuadrat plus 1 ini sama dengan berapa kuadrat tambah berapa kuadrat? 4 R kuadrat itu 2 R pangkat 2 enggak? 1 itu 1 pangkat 2 enggak? Halo? Jadi ini model Pitagoras, ya kan? Berarti 2R dan 1 2R dan 1 adalah kaki siku-sikunya. Itu enggak? Kan Pitagoras gitu. Dan sisi miring atau hipotenusanya adalah akar itu ya. 4 akar 4 R kuadrat plus 1. Nah, ini yang kalkulus 1 Anda dulu. Dulu kalkulus 1 dengan siapa? Hah? Oh, Pak Trimulyantri. Oke. Baik, jadi ini akar dari A. Jadi kita cari apa hubungan ya? Apa hubungan 2R dengan 1? Coba. 2R per 1 apa? 2R per 1
Di hadapan sudut biasanya Y. Ingat nggak? Di hadapan sudut Y, sisi miring R, dan proyeksinya di satu ini adalah X. Ingat nggak? Jadi kalau dua R ini adalah Y, satu adalah X, Y per X apa? Tangan. Tangan theta. Ingat nggak? Berarti dua R per satu adalah tangan theta. Dua R bagi satu kan dua R. Sama dengan tangan theta. Berapa R? R adalah satu bagi dua, seperdua tangan theta. Betul nggak? Nah, turunan R terhadap theta apa? DR per D theta. DR per D theta adalah apa? DR per D theta. Ya, DR per D theta setengah kali turunan tangan apa? Sekant kuadrat theta ya. Sekant kuadrat theta. D theta itu ya theta aksen itu ya. Ini kali silang, maka DR adalah setengah sekant kuadrat theta D theta. Ini DR-nya. Kemudian apa hubungan akar 4R kuadrat plus 1 dengan bilangan 1? Ingat, di mana ada tangan, di situ ada enggak dia. Itu ada pasangannya. Kalau di atasnya yang penting tetap yang apa? Yang mengandung R, kalau dulu belajar yang mengandung X ya. R dengan bilangan. Kalau sin pasangan, kalau akar per bilangan itu cos, sin cos, cos sin. Kita balik ya. Tangan sekan, sekan tangan itu. Kotangan, kosekan, kosekan, kotangan. Jadi pasangannya itu abadi sepanjang masa sama. Jadi di sini karena tangan, sini apa? Pasti sekan. Coba ada presai. Kalau satu per akar kan cos. Betul nggak? X per R. Kan? Satu per akar adalah cos. Kebalikan cos adalah sekan enggak? Kalau kita balik, akar per satu adalah sekan. Jadi akar per satu ya akar. 4R kuadrat plus 1 adalah sekan theta. Jadi ini yang hubungannya ini di mana ada ini saya dulu ya. Ini adalah tangan. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Kalau Anda mau pelajari lagi nih ada di web saya di Geositis di kampus 1 namanya integral dengan substitusi trigonometri. Ada. Oke, sampai sini jelas? Halo. Nah, kalau sudah jelas, baru kita tentukan dan masukkan sini. Integral, oh ya, R-nya berapa? Ini R-nya. R-nya adalah setengah tangan theta kurung pangkat 3. Ya nak, pangkat 3 ya. Akar, ini akar sama dengan apa? Akar sama dengan sekan theta. Kemudian, halo, sekan sama dengan akar adalah secant theta. DR sama dengan apa? DR adalah setengah secant pangkat 2 theta D theta. Nah. Betul jelas? Nah, setengah kali setengah berapa? Setengah kali setengah adalah seperempat. Ya, integral. Oh, salah. Anda enggak lihat nih, ini belum boleh di ini. Mengapa? Karena ini belum diselesaikan. Setengah tangan kali pangkat 3. Setengah pangkat 3 apa? Seperdelapan enggak? Seperdua pangkat 3. Ini yang salah sih. Setengah pangkat 3 adalah seperdua pangkat 3, yaitu seperdelapan. Tangan di pangkat 3, tangan pangkat 3 theta kali sekan theta kali oh ya ini sekan pangkat 1 kali sekan pangkat 2 sekan pangkat 3 enggak?
D theta. D theta. Sudah jelas di sini? Nah, bagaimana menyelesaikan? Sepelapannya boleh keluar, ya, sepelapannya boleh keluar. Terus integral tangan pangkat 3 kali sekan pangkat 3. Apa tuh? Ini kadang-kadang trigonometri pusingnya, rumusnya banyak. Terus permainan itu kadang-kadang ada di sini. Kalau saya keluarkan tangan kali sekan, pangkat 2, berarti ini tangan pangkat 2 kita kali sekan pangkat 2 kita kali tangan sekan kali tangan atau tangan kali sekan. Sekan kali tangan turunan dia. Sekan kali tangan deta turunan dari sekan. Sekan sebenarnya sekan kali tangan. Kalau kosekan pangkat min ya, min kosekan pangkat 3 kali kotangan pangkat 3 min koko itu nah, min koko ya. Min koko itu. Min kosekan pangkat 3 kotangan pangkat 3 theta b theta itu adalah turunan dari kosekan negatif itu. Ini ya ini yang kadang-kadang sedikit saya jelaskan dulu ya. Mungkin saya tambah di sini. Enaknya ini bisa disisip ya. Jadi kita sisip di sini keterangan. Anda tahu kan turunan dari sekan apa? Turunan dari sekan adalah sekan kali tangan d theta, benar? D theta itu theta aksen sebenarnya. Turunan dari kosekan theta adalah min koko, min koko. Jadi min kosekan kali kotangan, min koko kan. Theta d theta. Nah, sekarang kita bisa bentuk ini enggak tadi ini? Halo, yang tadi ini nih. Kalau Anda bingung, ini mungkin saya pindah di halaman baru aja ya. Gak bingung nanti. Ini saya pindahkan ke halaman tersendiri. Oke? Sampai sini jelas dulu? Halo? Oke? Nah, jadi yang kita mau cari itu adalah apa tadi? Eh, integral ya. Integral dari R pangkat 3 kali akar 4R kuadrat plus 1 dr itu kita sudah cari tadi dari fungsi R diubah dari trigonometri. Itu aljabar tadi ya. R itu maksudnya aljabar. Sepelapannya bisa kita keluarkan ya. Sepelapan kita keluarkan. Udah integral. Ah ini kita susun nih. Pangkat 3-nya mana dulu biasa? Sekan dulu baru tangan. Ya enggak? Sekan kali tangan. Jadi berarti sini kita sekan pangkat 3 theta tangan pangkat 3 theta d theta. Gitu enggak? Coba lihat yang tadi. Benar? Sekan dulu baru tangan. Nah, kemudian kita butuh sekan kali tangan pangkat satunya ya. Itu yang turunan dari apa tadi? Balik ke sini deh. Mana? Sekan theta kali tangan theta d theta adalah turunan dari sekan, betul enggak? Halo? Boleh pusing ya? Ini trigonometri ini kadang-kadang rumitnya di situ ya. Oke, jadi berarti di sini ya, di sini sepelapan, terus ini kita dari pangkat 3 ini saya ambil pangkat satunya. Berarti sini tinggal sekan sekan pangkat 2 theta kali tangen pangkat 2 theta. Di sini ada sekan theta kali tangen theta d theta. Nah, ini yang ini sama nama ini. Kalau saya tanya, sama nama ini. Loh, sama nama ini. Sama?
Boleh nggak saya ganti dengan D sekan? Kan turunan dari sekan kan? Turunan sekan bahasa sekan kali tangan kali D theta kan? Halo? Nah, bisa masuk deh. Ini berhubung dengan kalkulus satu Anda. Ya. Makanya sama tinggal kalkulus satu, kalkulus dua, dan masuk sekarang kalkulus tiga. Nggak bisa sama tinggal dulu. Sampai Anda selesai nanti di wisuda, ya terserah Anda lah. Ya. Oke, jadi di sini mana beri? Nah, ini sepalapan tadi, sepalapan, oke. Oke, ini sama dengan sepelapan. Berarti ini sekan pangkat 2 theta kali tangan pangkat 2 theta. Nah, ini kita ubah aja D dari sekan. Betul enggak? D dari sekan theta. Betul enggak? Lalu, ini adalah turunan sekan adalah sekan kali tangan kali D theta. Ya, sudah di theta. Nah, karena dalam sekan, maka cerita tangan kuadratnya harus dalam sekan. Apa tuh? Oh, hubungan tangan sekan. Nah, di awal-awal sudah belajar yang ini maksimal. Kiri kuadrat, awal kuadrat adalah minus satu. Baik, satu ditambah tangan kuadrat sebenarnya sekan kuadrat. Satu tambah tangan kuadrat sebenarnya kosekan kuadrat. Oke, dua satu itu kan semuanya. Ada yang kembar, ya, lain-lain. Nah, sini saya tambah lagi. Jadi step by step ya. Kita balik ke yang tambahannya sini. Kita tahu satu ditambah tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. Ada satu lagi, satu ditambah kotangan kuadrat adalah kosekan kuadrat theta. Ya kan? Hanya kita butuh nih, yang kita butuh adalah tangan kuadrat theta. Berapa tangan kuadrat theta? Tangan kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta min 1. Nah, ini yang kita pakai, ya kan? Benar nggak? Halo? Tangan kuadratnya kita ganti. Tangan kuadratnya kita ganti. Jadi berarti ini sama dengan 1/8. Terus ini sekan pangkat kuadrat theta. Ya, ini pangkat 2 theta. Kali, nah tangan kuadrat tadi apa? Nah, tadi. Tangan kuadrat adalah sekan kuadrat min 1. Ya. Sekan kuadrat min 1 kali D sekan theta. Nah, ini 1/8 integral. Ini kalau kita kalikan ini kalikan berapa? Sekan pangkat 2 kali sekan pangkat 2 apa? Pangkat 4 enggak? Min sekan pangkat 2 theta kali min 1 min sekan kuadrat theta. D sekan theta. Ini bukan rumus reduksi loh, hati-hati. Beda. Nah, kita ambil satu per satu. Kita pecah. Ya. 1/8 ini kita pecah menjadi 2 integral. Jadi apa? Integral pertama adalah sekan theta pangkat 4 D dari sekan theta. Dikurang integral dari sekan theta sekan kuadrat. Jadi pangkat 2 D sekan theta. Ini kan bentuk rumus U pangkat 4 DU. U yang integral U pangkat 4 DU. Satu lagi integral U pangkat 2 DU. Kan gitu kan? U-nya itu sekan theta, paham enggak? Jadi matematik jadi. Oke, ini integral U pangkat DU apa? Nah, masuk lagi, tambah rumusnya lagi sini. Integral U pangkat NDU, apa rumusnya? Balik lagi kalkulus 1 juga. Yaitu apa? 1/pangkat N plus 1 U pangkat N plus 1. Kalau tak tentu tambah C. Kalau tentu angka batas. Ya nak? Nah, kita pakai sini. Berarti sini sama dengan apa? 1/8 dari, nah, ini 1/4 tambah 1. Berapa? Halo?
1/4 tambah 1, 5. Terus ini secant theta pangkat 5. Kan gitu kan? Dikurang ini 1/2 tambah 1, 3. Enak, 1/n/1. 1/2 tambah 1, 3. Terus ini secant pangkat 2 tambah 1, 3. Sampai sini jelas? Karena ini nantinya tertentu atau tak tentu tadi ya. Sampai sini. Ini tambah C kalau ada. Kalau tak tentunya ini pasti tambah C ya. Nah. Kalau tertentu tambah C-nya hilang. Oke? Eh, baik. Kemudian secant theta-nya ini kan selesai trigonometrinya. Kembalikan ke aljabar. Secant theta sama dengan apa tadi? Kita kembali lagi lihat apanya. Mana segitiga ya? Nih, secant theta sama dengan apa nih? Secant theta sama dengan akar 4 R kuadrat plus 1. Betul nggak? Kita ganti ya. Nah, ini kurang 4 tempatnya kita tambah. Jadi integral kita salin lagi ya. Jadi integral R pangkat 3 akar 4 R kuadrat plus 1 dr itu sama dengan tadi apa? Seterakhirnya dr ini sama dengan 1/8 gitu ya. Hasilnya ini adalah tadi apa? 1/5 ya. 1/5 secant theta pangkat 5 dikurang tambah dari kurang ya betul ya. Ini kan secant kuadrat theta min 1 tadi. Berapa? 1/3 dari secant theta pangkat 3 udah tambah C ya kalau tak tentu. Nah, lalu dikalikan berapa nih? Ini dikalikan 1/40. Nah, secantnya nilainya apa tadi? Halo? Secantnya adalah sama dengan apa nih? Akar 4 ekor per 1. Nah, secant tetanya diganti dengan akar 4 R kuadrat plus 1 kurung pangkat 5. Dikurang 1/3 kali 1/8. Sorry. 1/3 kali 1/8. Hasilnya 1/24 ya. 1/24. Terus ini sekannya adalah akar 4 R kuadrat plus 1 ya, kurung pangkat 3 tambah C. Sampai sini jelas? Nah, baru kita kembali lagi yang mana tadi? Yang di awal tadi mana sampai mana tadi? Ini ya. Oh, ini sambung terus ya. Sambung ke sini. Benar ya? Yang sebelumnya. Oh, ini tambahannya. Yang ini. Ah, ini maksud saya tadi kan. Ini yang tadi kan yang kita pending tadi kan. Halo. Apa tuh? Judulnya apa tadi di atasnya? Yaitu integral itu kan x kuadrat tambah ini nih. Kasih batas ya. Ini ya, di bawah kuning, betul enggak? Halo? Atau mau catat dulu ini boleh. Ini kita eh, salin ya. Kita salin double integral S ini ds adalah ini, betul enggak? Ya kan? Kita salin ya. Jadi integral S kuadrat tambah Y kuadrat ds. Nah, pecah gitu ya. Nomor 5 ya. Jadi ini double integral S kuadrat tambah Y kuadrat ds itu hasilnya adalah berapa tadi? Terakhir itu. Kita udah cari. Oh, sorry. Yang nomor 5 tadi. Yang apa? 1/8 dari integral itu kan? 1/8
Itu ya. Sepelapan integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta itu kan dikali integral r dari 0 sampai akar akar 2 akar dari gitu nah. Apa r pangkat 3 jadi 4 r kuadrat plus 1 dr itu ya. Jadi nomor 5 ya. Halo. Ini kan r pangkat 3 akar. Oke. Nah, baru kita ya atau ini kita kasih nama bintang. Jadi yang bintang itu adalah ini ya. Ini yang bintang ya. Jadi ini sama dengan apa? 8 integral det. Ini kan tadi sendiri ya. Ini kerjaan sendiri, ini kerjaan sendiri. Betul enggak? Karena independen ya. Integral d theta, theta. Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian dikali integral dari ini tadi sudah dapat tadi apa? Yang panjang tadi mana? Yang sebelumnya. Oh, di atas dia dari ini dia. Itu enggak? Apa tadi? 1/40 itu ya. Kali akar 4 r kuadrat plus 1 pangkat 5 dikurang 1/24 dan kurung akar 4 r kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Harga batas, nah ini tambah C-nya kita tidak pakai ya. Karena ini kan tertentu. Nah batas tadi kalau salah R-nya diajari 0 sampai akar 2, betul enggak? Halo? Nah, berarti ini sama dengan apa? 1/8 kali semua. 1/8 kali. Ini theta batas atas berapa? 2 pi dikurang batas bawah 0. Terus ini 1/40 kali. Terserah ya, mau begini boleh. Kali akar apa? R-nya akar 2 ya. Berarti 4 kali akar 2 kuadrat plus 1 ya. Ini kurung ya. Pangkat 5 dikurang batas bawah 0. Berarti sini apa? Akar 4 kali 0 kuadrat plus 1 gitu ya. Kurung pangkat 3. Gitu ya. Halo. Dikurang apa? Dikurang 1/24 gitu ya. Akar dari 4 kali batas atas akar 2 ya 4 r kuadrat plus 1 ya kurung pangkat 5 dikurang pangkat 5 pangkat 3 dong yang salah saya ini ada salah. Ini pangkat 5 dengan pangkat 5. Betul enggak? Pangkat 5 dengan pangkat 5. Ini kan batas ya. Ini sama bentuknya pangkat 5 dengan pangkat 5. Ini pangkat 3 dengan pangkat 3 ya. Pangkat 3 dengan pangkat 3 dikurang eh, kurung akar 4 kali 0 kuadrat plus 1 ya. 0 kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Kayak gitu ya. Oh sorry 1/24-nya kok enggak lupa. Oh sudah ya ini beda ya. Ini yang ini tadi batas atas kurang batas bawah, ini batas atas kurang batas bawah. Itu min 1/24 batas atas kurang batas bawah. Betul. Jadi hasil akhirnya apa nih? 1/8 1/8 kali 2 pi per 8 enggak? Halo? Adalah sama dengan 1/8 kali 2 pi adalah 2 pi per 8 bisa disederhanakan pi per 4 ya. Terus tinggal ini hasilnya apa nih? Kali yang belakangnya. 1/40 kali apa? 1/40 kali apa? Akar 2 pangkat 2 berapa? 2. 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9.
Berarti ini jadinya akar 9 kurung pangkat 5. Betul enggak? Dikurang 4 kali 0, 0 kuadrat, 0 tambah 1, akar 1 ya. Akar 1 dikurang akar 1 pangkat 5. Ya enggak? Nah, kemudian balik. Dikurangi 1/24 sama ya. 1/24, 1/24. Ah, gitu. Sama nih. Hitung lagi sini. Ini sama ya, akar 9 pangkat 3. Betul enggak? Ini akar 9 pangkat 3 dikurang akar 1 pangkat 3. Tutup. Nah, baru selesaikan. Ini bisa disederhanakan pi per 4 enggak? Dibagi 2. Dibagi 2. 1 dibagi 2, 4. Terus tinggal sini apa? 1/40 ini. Akar 9-nya adalah 3 ya. Kalau 3 pangkat 5 dikurang 1 pangkat 5 enggak? Akar 9 kan 3. Dikurang 1/24 kurang A. Akar 9 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Jadi ini pi per 4. 1/40 kali 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 4 ya 81 ya. 81 kali 3. 243 ya. 243 dikurang 1. Ini 1/24. 3 pangkat 3, 27 kurang 1. Jadi hasilnya pi per 4. Nah, 243 kurang 1 berapa? 242 per 40. 27 kurang 1, 26/24. Diperkecil berapa nih? Pi per 4. Ini berkecil bagi 2. 121 per bagi 2, 20. Ini bagi 2, 13/12. Ya, KPK dari 20 dan 12 berapa? KPK dari SD itu. Kelas 4 SD. 60 betul. 60 habis bagi 20, 60 habis dibagi 12. Betul enggak? Ke 5 kali 12. Jadi ini penyebutnya 60. Jadi pi per 4 kali per kan 60. Nah, 20 dari 60 kali berapa? Kali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang kali 3. Kali 3. 121 kali 3 apa? 363. Betul enggak? Nah, terus 12 dari 60 kali 5 enggak? Nah, 13 kali 5, 65. Enak? Oke. Jadi hasilnya pi per 4 kali apa berapa nih? 13 kurang 5, 8. Enak? Tinggal 5. 15 kurang 6, 9 ya? 3 dipinjam 1 tinggal 2. Per 60. Ini bisa berkecil? Halo? 4 kali 3. Oh, ini bisa bagi 2, 2. Ini bagi 2 berapa nih? 1. 9 bagi 2, 4. Betul enggak? Sisa 1. 18 bagi 9. Berarti hasilnya 149. Pi per 2 kali 60, 120. Itulah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Jadi ini agak panjang. Ada cos gamma tadi itu mungkin dari gambar. Eh, Sayangnya buku ini tuh 2 tahun yang lalu itu saya dapat royaltinya berupa buku, dikirim 125 buku. Kemudian saya nyumbang ke library news 50 buku. Kemudian mahasiswa yang ada semua. Itu dari edukasi harus jual. Tapi sayangnya yang punya apa ibunya pernah dikasih tahu tapi sama-sama itu.
lagi adik saya internal itu solokan itu bukan itu dunianya itu bisa untuk menginstal itu. Jadi sering satu pasang ke pasang akhirnya jauh. Itu dari ini Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup panjang ya, tapi ya. Baik. Kalau sudah, kita masuk ke yang latihan, ada bahasa soal latihan. Ya. Yaitu, ini saya share dulu. Ada pertanyaan dulu tentang ini? Memang kompleks sekali, masalahnya kompleks. Luas pemakan. Jadi kalau misalnya ini lingkaran, kalau ini data juga naik apa? Lingkaran juga itu tabung. Tapi kalau ini bidangnya adalah misalnya setengah logam bola, melempung itu ini bola yang sekarang ini naik di tabung merobos komplain bola tadi mungkin terjadi seperti tembereng, seperti kita, seperti tembereng. Tembereng itu kalau dengan dalam ya berbeda, tembereng atau itu yang luasnya bukan volume luas yang terobos. Ya. Jadi mungkin Anda orang industri itu bisa ya nggak semua berbakat, ada yang berbakat desain. Itu artinya pas cocok masuk yang di ASO itu namanya Product Design Engineering. Kebetulan saya ngajak kakul 1, 2, dan 3. Pernah ngajak 1, 2, dan 3. 3 yang sekarang itu 3 sama juga. Ya, bahannya ada mirip-mirip. Oke. Sekarang kita masuk soal latihan. Ini mungkin oh ya otomasi Anda di UAS di UTS sudah otomasi ini tentang ada kota diketahui luas permukaan kotaknya, lihat agak volumenya maksimum berapa ukuran kotak itu. Ternyata panjang sama dengan lebar sama dengan X sama dengan Y sama dengan Z. Jadi dia berbentuk kubus, ya. Jadi ada tuh. Sudah saya belajarnya lupa. Yang maksimum minimum, minimum, ya. Ya, itu dari itu. Ya. Ini kita enggak bahas ya. Kemudian ini boleh nanti tambah. Kita mulai ini aja. Nah, itu volume silinder tertabung di atas lingkaran. Ini kita ini sangat lingkaran naik ke atas, jadi tabung. Kalau ini dua gram sejajar Z0, tinggalnya misalnya 10 meter di atas, ya, di bawah bidang Z dulu. Saya ini tinggi 10 meter, di bawah ini ada lingkaran dengan jarinya berapa? 25, 5 kuadrat, ini dari 5.
Itu naik ke atas, menerobos, dan cek sama dengan 10. Jadi cek atasnya 0 sampai 10. Jadi bisa lipat, bisa juga double. Double integral Z D area. Paham? Oke. Mungkin saya terangkan dulu. Ini pakai yang 2 dulu ya. Satu yang baru 3. Jawabannya sama, jalan sedikit beda. Jadi ini volume silinder atau tabung adalah double integral Z D area. Z-nya berapa sini? Itu deh, yang paling atas Z-nya berapa? 10 kan? Ya, yang atas Z, langit-langit ini. Z-nya 10. Jadi ketinggian 10. Jadi Z-nya 10. Nanti kita pakai triple. Jawabannya harus sama. Jadi satu soal ini bisa dengan apa? Dengan 2 cara. Berarti yang ini juga Z-nya enggak ada sini kan? Ya. Oke. Mungkin saya bentar, ini saya copy dulu ini supaya eh, oke, ya. Ini yang apa? Double nanti yang berikutnya ini double integral, berikutnya triple integral ya. Jadi soal ini bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan 2 cara. Nah, karena melingkar, Anda tahu kan kalau melingkar pasti kita menggunakan koordinat tabung, ya nak? Berarti apa sini? Tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian dan jari-jarinya ini. Oh ya, ini sini tadi. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jari-jarinya R ya. Maka R kuadrat sama 25. Berapa R? Akar 25 adalah 5. Betul nggak? Halo? Paham maksudnya? Halo? Jelas nggak? Jari-jarinya 5 kan? Kan R kuadrat sama dengan 25. R adalah akar 25, 5. Nah, jadi volume silindernya adalah, nah, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, R-nya dari 0 sampai 0 sampai 5, jadi 0 sampai 5. Kemudian Z-nya berapa? 10, kan Z 10 kan? Bidang paling atasnya kan 10 kan? 10 kali D area. Nah, karenanya adalah koordinat tabung, D area berapa? D area adalah R dr D theta. Ya. Jadi di sini R dikali R dr D theta. Ini adalah D area. Ya. Ini adalah sebagai D areanya. Sehingga tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, D theta ditarik. Oh ya, 10-nya boleh keluar ya. Ini 10-nya konstan. Yang konstan ini boleh keluar. Ini D theta ditarik, R-nya 0 sampai 5, tinggal RDR. Betul nggak? Kemudian kita lihat antara theta dan R, apakah ada yang terikat? Halo? Ada yang terikat? Nggak ada kan? Berarti mereka independen. Berarti ini bebas kerjaan sendiri. Ini juga kerjakan sendiri. Ya. Maka ini sama dengan 10 kali integral d theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi. Integral dari R pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1 seper 2. R pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0,5. Ya, dari 0 sampai 5. Berarti ini 10 kali theta batas atas adalah 2 pi dikurang batas bawah 0. Ini setengah kali
R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat. Nah, 0 ini hilang ya. Jadi hasilnya apa? 10 kali 2pi kali setengah kali 25. Betul nggak? 5 kuadrat 25. Halo? Kemudian setengah dengan 2. Bisa coret enggak? Halo? Ini duanya. Aduh. Ini 2. Lebih jelas. Nah, coret dengan 2. Ya enggak? Coret dengan 2. Jadi tinggallah 10 kali pi kali 25. Berapa hasilnya? Halo? 2 kali setengah kan 1. Nah, 10 kali pi kali 25. 10 kali 25 berapa? 250 pi. Itulah volume silinder atau tabung. Jelas sampai sana? Ya, penting nih. Ya, dengan itu Anda perintahnya kalau ada perintahnya pakai dari dua, kalau yang lima, mau dari tidak, pasti mau tidak. Ya. Nah, nanti soal yang sama, kita pakai yang triple kita. Ini double, double, dua kali. Nah, triple tiga kali. Inilah yang menggunakan integral lipat dua atau double integral. Sebentar lagi kita yang pakai soal yang sama, tapi kita kerjakan dengan lipat tiga atau triple integral. Any question so far? Ada yang mau ditanya sejauh ini? Do you have any question? Ada pertanyaan? Jangan lupa besok siang ya jam 1.20 sampai jam 5 sore. Kita ada kuliah tambahan untuk nanti GSLT pada di tes minus festival. Ini kan banyak dikasih gitu. Iya. Dengan dikasih itu lepas. Iya, dari kita latihan banyak. Sudah. Oke. Nah, kalau ini sudah, ternyata namanya. Oh. Nah, udah yang tadi ini udah. Nah, sekarang kita pakai triple. Sama caranya ini, tapi ini rumusnya pasti berbeda. Kalau triple, ya kita pakai triple integral. Di sini apa? D volume. Ya nah, D volume. dV itu D volume. Oke. Kemudian ini triple integral. dV itu adalah dz kali d area. Ingat d areanya bisa kartesian, bisa kartesius, bisa koordinat tabung. Ya nak? Bisa koordinat kartesian. Kalau kartesian apa tuh? dy dx atau dx dy. Kalau dia koordinat tabung r d theta. Ya nak? Nah, triple ya. Berarti sini sama tadi kena melingkar, tetanya 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya tadi udah hitung sini berapa? Ini 5, 0 sampai 5. Dan Z-nya di alas nih. Di alas Z sama dengan 0. Di atas adalah 10. Ini pakai triple integral. Integral lipat 3. Ini the last for calculus for you. Ya nak? Itu nak? Ini kan terakhir ada. Nah ada kalkulus lagi kan? Hah?
Ada kalkulus 4? Ada kalkulus 4? Oh, enggak, Pak. Kira Maksud saya, sesinya kita kalkulus yang tadi ada itu 1, 2, 3. Oh, ini sama sama. Tapi kan ubah nama. Kalkulus, Evan kalkulus 1, Evan kalkulus 2. Sama aja, 1, 2, 3. Ya. Dulu tuh teknik industri menggunakan sama persis dengan matematik. Kolom ganda masuk sumber saya. CS Mat. Baik. Dapat ini kita gunakan triple, maka volume silindernya sama dengan, nah ini tetanya 0 sampai 2 pi radian, jari-jarinya 0 sampai 5, kan dari kan, R-nya 5, kemudian Z-nya dari 0 sampai 10. Kemudian sini DZ kali, nah karena ini modanya melingkar menggunakan koordinat tabung, maka D areanya adalah R dr d theta. Kita periksa Z dz, ya nak, ini Z dz R dr theta d theta. Ada kan tiga-tiganya? Nah baru kita tarik ya. Theta tadi dari 0 sampai 2 pi radian, d theta tarik keluar. Kemudian R dari 0 sampai 5 yang bisa ditarik sini apa? RDR ya. RDR. Terakhir Z dari 0 sampai 10 DZ. Coba perhatiin tiga-tiganya. Antara fungsi theta, R, dan Z. Apakah ada yang terikat? Ada yang terikat? Tidak ada, itu berarti independen. Bebas. Karena yang bebas, maka ini bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ini bisa dikerjakan sendiri. Ya, nah, agak batasnya tidak boleh ada variabel ya. Ini juga sendiri. Ini juga sendiri. Nah, berapa ada? Integral theta, d theta. Integral d theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Integral R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 1/2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Agak batas 0 sampai 5. Integral dz, Z agak batas 0 sampai 10. Z batas atas 10 kurang Z batas 2, batas bawah 0, 10 kurang 0 berapa? 10 kan tadi 10 kan Z. Z itu adalah bidang lengkungnya, bidang atasnya lah. Di sini ikutan datar ya. Nah, baru kita masukkan sini apa nih? Theta batas atas 2 pi kurang batas bawahnya 0. Setengah kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Ya nak? Z batas atas 10, Z batas bawah 0. Berapa nih? 2 pi kali setengah. Ya nak? Kali setengah kali 25. Itu nak? Yang 0 hilang ya? 0 hilang semua. Kali 10. Itu nak gitu? Halo? Nah, Anda lihat 2 pi dengan 2 pi dengan setengah. Duanya bisa coret enggak? Duanya coret. Tinggal pi. 25 kali 10 berapa? 250 kali pi. 250 pi. Sama enggak jawaban tadi? Sama. Jadi bisa double integral dengan DC di area, bisa triple integral CG. Ya, triple integral dikasih ini CG volume. CG itu CG volume. Ini oke, pendek ya enggak kalau panjang. Ini enaknya itu. Ini bisa enggak kerja pakai kartesis? Bisa, aku mampu. Ini itu kalau Anda lihat di kitabnya lawan dari kitab ini, kita itu yang modelnya dia
dulu stencil sekarang. Ukuran yang bodoh, tebal, namun jadi itu bisa pakai itu bisa, tapi panjangnya tidak berapa. Karena tidak pakai apa ya, koordinat tahun ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas sampai sini? Ini ada yang tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal ini berapa orang? 30. Nah, gimana mau lulus? Saya terakhir. Kedua, kemudian seperti masuk juga dan dari komputer itu masuk kelasnya selesai, nanti saya keluar, saya dalam PDF dan terakhir di mana kalau ada yang dulu harus oke. Baik, kita lanjutkan. Masih ada ini latihan kita. Nah, ini apa? Teorema Green. Sudah. Minggu lalu kita ada teorema Green. Nah, di sini mirip dengan kemarin juga, tapi kalau salah itu 0,0, 2,0 ya, 2,0, 2,2, 0,2. Nah, sekarang saya ganti 2-nya dengan 3. Saya ganti ya, 0,0, 3,0, 3,3, 0,3. Saya gambarnya, dia ini berbentuk persegi atau tujuh pangkat. Oke. Kalau dia siklus tertutup ada lingkaran dengan arah panahnya berlawanan dengan arah bergerak dari gerakan ini. Arah gerakannya berlawanan. Ini kayak putar ini ya. Berlawanan arah bergerak. Oke. Beda dengan teori Pascal. Mundur arah bergerak balik. Ya. Jadi kalau itu 0 sampai 2 pin, jadi 2 pin ke 0 balik. Ini itu melingkar ini nak lingkar maksudnya sistem melingkar gerakannya berlawanan arah bergerak. Nah, teorema Green itu harus siklus untuk di akhir berimpit dengan di awal. Kalau tidak terjadi siklus tertutup, tidak boleh menggunakan teorema Green. Harus pakai apa? Integral garis line integral kalau kita kata. Oke. Nah, tentunya teorema Green itu adalah Px, Dx ditambah Px, Dg. Ya. Adalah double integral ini bisa x cx asal berbuat angka ya. Depannya angka nanti ada variabel. Nanti salah. Dan x g pasti ini kalau g dulu baru g ini area. Ini koordinat kartesius. Kalau ini adalah koordinat tabung maka d ini LDR R kali DR kali D kita. Nah, kalau dianggap masih pada bentuk sangka, itu masih konstan dua-duanya. X konstan, Y konstan. X-nya dari mana? X-nya dari 0 sampai 3. Y-nya dari mana? Dari 0 sampai 3. Sama. Jadi X 0 sampai 3, Y 0 sampai 3. Kemudian soal ini saya salin di sini. Ini adalah X, Y. Ini adalah depan tanda itu ya. Plus ini X, Y. Di sini kita cari untuk P per G, di sini kita cari untuk P per X. Enak. Nah, rumusnya adalah dalam bentuk do I per do X kurang do I per do Y. Dari P area-nya. Ya. Jika kedua Anda belajar itu O di ini.
Ordinary bekerja person. PD biasa. Orang tidak pernah sebut PD biasa. PD. Kata PD. Misalnya PD. PD itu bersama bekerja. Ordinary bekerja person. Jadi PD biasa. Nah, PD itu adalah doki berdoa sama dengan doki berdoa. Ini doki berdoa dikurang doki berdoa. Kalau ini misalnya doki berdoa kurang untuk nilainya satu nilai. Apa jadinya? Double integral D area area. Ya. Double integral D area itu luas. Nah inilah gunanya untuk menghitung luas hubung yang besar atau asal titik-titiknya itu bisa dikali bintang bujur dan bintang, bujur dan bintang, ada bintang berbujur itu. Pokoknya pemainnya tahu semua. Nah dari segala bentuk ini bisa dihitung dua bintang, ya bintang atau hubung besar. Yang ini tidak ada kelihatan ini sama nih. X pangkat 3 kurang X pangkat 3, Y pangkat 3 kurang 2 X. Dan itu X atau D. Oke. Baik, kita akan dulu ya. Kita absen. Ya, hari ini. Nah, oh ini ada beberapa online. Kenapa ya? Kalau itu pesan dia lah. Ya ini online saya lihat ini. Ada yang online ya? Halo, Ya, Pak. Haji Prasetyo ini online. Alicia Gelbera Somantri online. Terus Bramantia Rabani online. Brigitte Marcella Rumagit Ada Pak. online ya. Eleonora Rena Wijaya ya. Bukan. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Gosan Fikri Muhammad Austin online. Gozan Fufian Agorismi apa itu di belakang ini. Ada? Halo. Ini kalau ada bahaya nih absensinya nih. Irta semua. Nggak ada juga? Hah? Jovanka, oh, apa nih? Anandita Toa ini online. Lufia Zafira, kenapa? Lupa ya. Jovana, oh ya. Ini tadi apa sih? Lufia ini lupa tadi ya. Forget, oke. Terus Marvin Manuel Utomo. Marvin ada? Nggak ada. Ini bahaya. Muhammad Aditya. Ada Muhammad Aditya? Nggak ada. Kemudian Rafael Victor Sustanto. Ada Rafael? Nggak ada juga.
Ini yang kabur-kabur ini gawat nih. Kalau online masih Nala Evan Bramantio. Biasanya ada. Satria Pratama Nugraha. Ada juga. Kemana mereka? Yang ini Stasia Malin Binatang online. Teresia online. Yang lainnya hadir nih. Ini konten semua nih. Oke. Successful. Season log. Nah, sebetulnya topik hari ini tentang Green Theorem. Green Theorem itu artinya teorema Green, independent of land integral, integral garis sudah semua ya. Berarti kita sudah pelajari sebelumnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Lebih dari setengah loh. Nggak ada. Berarti ini belum saya jelaskan ya. Waktunya tambah. Ini kita. Oke, sekarang kita istirahat dulu ya, mungkin 5 menit lebih cepat. Dan supaya Anda pas jam 11.20 udah di kelas. Dan yang lain yang di online sudah langsung aktif ya. Oke, sampai jumpa jam 11.20.